Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Sobi dengan NIM 2107301. Baik, pada kali ini eh, saya akan membuat video presentasi mengenai kuliah ekonomi teknik dengan proyek studi akhir, yaitu studi case yang diberi oleh Bu Milana. Di sini saya membuatnya dengan PPT dan akan saya presentasikan secara jelas. Untuk itu, mari langsung saja pada penjelasan materi pembelajaran yang telah saya buat. Di sini yaitu tugas ekonomi teknik yang dibuat oleh saya Filosofi dengan NIM 2107301. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah bengkel yang studi kasusnya yaitu dengan soal yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta, biaya operasional diperkirakan 21 juta, biaya biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan daya 25 juta. Tahun ke-12, diperoleh lamsam sebesar 31 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta dengan tingkat suku bunga yaitu 1%. Untuk pertanyaannya yaitu gunakan present worth analysis untuk NIM genap atau annual cash flow analysis untuk NIM ganjil untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Pertanyaan kedua yaitu jika layak hitung benefit cost rasionya, discounted payback period, dan internal rate of return. Yang ketiga yaitu berapa batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Untuk penyelesaiannya yaitu eh, di sini saya eh, menggunakan annual cash flow analysis. Untuk penyelesaiannya maka kita harus mengetahui yaitu yang kita ketahui di sini yaitu I-nya yaitu sebesar 210 juta, AC-nya yaitu 21 juta dan AM-nya 3 juta, GM-nya yaitu 750.000, AB-nya yaitu 73 juta rupiah, OH-nya itu OH 5 sebesar 25 juta, LS 12 sama dengan 31 juta rupiah, SP-nya yaitu 60 juta rupiah, dan N-nya yaitu 20 tahun dengan dan I-nya yaitu sama dengan 1%. Yang ditanya yang di sini yaitu yang pertama yaitu AE, yang kedua BCR, DPP, dan IRR. Yang ketiga itu berapa batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Di sini saya telah membuat diagram arus kas. Di sini eh, dimulai dari 0, tahun kelima, ke-12, dan ke-20. Dan untuk SP-nya yaitu 60, dan LS-nya di sini 31 juta, dan di sini AB-nya 73 juta. Dan I-nya yaitu 210 juta, dan OH-nya yaitu 25 juta. Di sini AC 21 juta, AM 3 juta, dan GM-nya yaitu 0,75 juta atau 750.000 rupiah. Untuk menjawabnya itu di sini saya menjawab menggunakan annual cash flow analysis dimulai dengan formula sederhana yaitu AE sama dengan I min I kurang AC eh, kurang AM kurang GM tambah AB kurang OH tambah LS tambah SP. Untuk formula lengkapnya di sini saya menuliskan baik, di sini saya menuliskan yaitu formula lengkapnya yaitu dengan
AE sama dengan min I dalam kurung A per P kali I kali N eh, dan tutup kurung eh, min A kurang AC kurang AM kurang GM dalam kurung A per G kali I kali N ditambah AB kurang OH di dalam kurung P per F eh, kali I per N. Dan di sini dikali di dalam kurung juga yaitu A per P kali I kali N eh, ditambah LS di dalam kurung yaitu P per F eh, dikali I dikali N buka dan di dalam kurung dikali lagi yaitu A per P kali I kali N dan di sini ditambah plus P FB di dalam kurung A per P kali I kali N. Di sini AE selanjutnya itu di sini saya masukkan dengan NIM saya yang pertama yaitu 210 juta dalam kurung yaitu A per P kali 1%. Untuk mendapatkan 1%-nya di sini yaitu I-nya saya dengan tingkat suku bunga yaitu 1%. eh, dan N-nya itu 20 dikurang dengan 21 juta didapatkan dengan NIM awal saya itu udah 21 dan dikurang 33 juta dikurang 0,75 juta eh, di dalam kurung A per G kali kali 1% kali 20 N-nya yaitu 20 ditambah 73 juta dikurang dengan 25 juta dikurang 25 juta dalam kurung P per F kali 1% kali N-nya yaitu 20 dikali lagi A per P 1% dikali 20 ditambah 31 juta rupiah dalam kurung P per F kali 1% kali 20 dikali lagi yaitu dalam kurung A per F 1% dikali 20 dan ditambahkan 60 juta rupiah. 60 juta rupiah didapatkan SP-nya didapatkan dari SP 60 juta rupiah eh, di dalam kurung AP per P A per P kali 1% kali 20. Selanjutnya itu A AE-nya itu minus 210 juta didapatkan dari tabel bunga 1% dengan N20 yaitu 0,0554. Selanjutnya dikurang dengan 21 juta dikurang dengan 3 juta dikurang dengan 0,75 juta. Eh, Hasil ini saya dapatkan dari 1% tabel bunga 1% dengan N20 dengan A per G yaitu 9,169 ditambah 73 juta dikurang 25 juta dan didapatkan lagi dari tabel bunga P per F 0,8195 dikali dengan di sini untuk mendapatkannya dari tabel bunga A per P tabel bunga 1% N-nya 20 yaitu 0,0554 ditambah 31 juta eh, dikali 8.195 dikali dengan 0,04454 dan ditambahkan lagi itu 60 juta eh, dan didapatkan dari sini yaitu A per P tabel bunga 1% N-nya 20 0,0554. Untuk mendapatkannya lagi itu AE di sini sama dengan minus 11.634.000 rupiah dikurang dengan 21 juta rupiah dikurang dengan 3 juta dikurang lagi dengan 6 juta 876
Rp750 ditambah dengan 73 juta rupiah dikurang lagi dengan 1.135.000 rupiah 7,5 tambah lagi 1.153.364,3 ditambah lagi dengan 3.324.000 rupiah. Untuk hasilnya di sini saya mendapatkan yaitu 33.831.606,8 rupiah. Untuk kesimpulan annual cash flow analisisnya itu saya dapatkan AE lebih besar nol atau layak jadi investasi tersebut layak digunakan karena nilai AE lebih besar dari nol sehingga secara ekonomi menguntungkan. Untuk selanjutnya di sini pertanyaan benefit cost ratio atau BCR. Di sini saya membuatkan formula sederhana terlebih dahulu yaitu PWB sama dengan AB tambah LS12 tambah SV. Untuk PWC itu sama dengan I tambah AC tambah AM tambah GM tambah OH5. Di sini juga saya membuatkan formula lengkapnya yaitu PWB sama dengan AB dalam kurung P per A kali 1% kali 20. 1% didapatkan dari tingkat suku bunga, 20 dari eh, N-nya yaitu tahun. Ditambahkan dengan LS12 P dalam kurung P per F dikali 1% dikali 12 didapatkan dari LS12 tambah SV P per F kali 1% kali 20. Untuk PWC-nya itu I tambah AC P per A dikali 1% dikali 20 ditambah AM P per A kali 1% tambah 2 kali 20 ditambah dengan GM P per G kali 1% kali 20 ditambah lagi OH5 P per F kali 1% kali 5. Untuk perhitungan yaitu PWB sama dengan 73 juta rupiah dalam kurung P per A dikali 1% dikali 20 ditambah dengan 31 juta. Untuk 31 jutanya didapatkan dari LS dan dalam kurung P per F kali 1% kali 12 yaitu dari LS-nya 12 dan ditambah dengan 60 juta dari OH5 dari SV dengan P per F kali 1% kali 20. Selanjutnya itu 73 juta dikali dengan 18,46 yang didapatkan dari eh, tabel bunga P per A 1% N-nya 20 dan tambah lagi 31 juta dikali dengan 0,8874 dan ditambahkan 60 juta dan 60 juta dikalikan 0,8195 yang didapatkan dari tabel bunga yaitu P per F. Selanjutnya itu saya kalikan 73 juta dengan 18,046 itu mendapatkan 1 miliar 317 tiga 1317358 rupiah ditambah lagi dengan 27.509.400 rupiah 400.000 rupiah ditambah lagi dengan 49.170.000 rupiah. Untuk hasil ini saya ambil dari 31 saya kali dengan 0,874 60 juta saya kalikan 0,8195. Untuk penjumlahan ini saya dapatkan hasil yaitu 1.394.037 400.000 rupiah. Selanjutnya di sini saya melakukan penghitungan terhadap WC yaitu 210 juta ditambah dengan 21 juta eh, dikalikan dengan 18.046 yang ini didapatkan dari tabel bunga yang ini yaitu P per A 1% 20 dikali 20 dan 3 juta
tambah 3 juta kali 18,046 ditambah lagi 0,75 dikali 165 lima tambah lagi 25 juta dikali dengan 0,9515. Untuk hasilnya itu 210 juta dijadikan eh, rupiah, dan di 21 juta dikali dengan 18 0,46 eh, dapat mendapatkan hasil yaitu 378.966 ribu rupiah, tambah lagi 3 juta dikali dengan 18 0,46 mendapatkan yaitu 54.138 rupiah, ditambah lagi 0,75 juta rupiah dikali dengan 165,46 itu mendapatkan 124.098.750. 25 juta juga dikalikan juga dengan 0,951515 dan mendapatkan hasil 23.787,500, dan hasilnya itu 790 990 290 790 990 rupiah. Untuk mencari BC di sini PWB dibagi dengan PWC. Hasil PWB yaitu 1.394 0,37 dibagi dengan 790 990 290 itu mendapatkan hasil 1,76. Dapat disimpulkan karena BC lebih besar dari satu, maka rencana investasi ini layak secara ekonomis itu dilanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh adalah 1,76 kali lipat dari pengeluaran. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini yaitu discounted payback period atau DPP. Di sini saya membuatkan yaitu formula sederhana dengan PW min I kurang AC kurang GM kurang AM kurang AB OH5 tambah LS12 tambah SP. Untuk perhitungan yaitu PW1, sini min I saya masukkan rumus terlebih dahulu. Min I kurang AC dalam kurung P per A kali dengan 1% dan dikali dengan 1. Satu ini didapatkan dari PW1. Untuk PW2 dari ini didapatkan dari PW2 dan selanjutnya dan seterusnya begitu. Untuk AM dalam kurung P per A dikali 1% dikali 1 tambah AB dalam kurung P per A 1% kali 1. Di sini yaitu min 210 juta dikurang dengan 21 juta eh, dalam kurung 0, dikali dengan 0,990 didapatkan hasil dari hasil tabel bunga per P per A 1% 1 dan dikurang dengan 3 juta 0,990 ditambah lagi dengan 73 juta 0,990 dan mendapatkan hasil yaitu 210 juta rupiah eh, dikurang dengan 20 juta 790 ribu rupiah dikurang dengan 2 juta 970 ribu rupiah dengan dan ditambah dengan 72.270 ribu rupiah. Baik, di sini untuk perhitungan yaitu PW1 PW1 yaitu min I kurang AC dalam kurung P per A 1% didapatkan dari tingkat suku bunga dan dikali dengan satu-satunya itu PW1 dan di sini juga PW2 dan seterusnya PW3 dikurang dengan AM dalam kurung P per A 1% kali 1 ditambah AB dalam kurung P per A dikali 1% dikali 1 PW satunya itu min 210 juta dikurang dengan 21 juta dikali dengan dalam kurung 0,990. Ini didapatkan dari tabel bunga P per A 1%, N-nya itu 1 dikurang dengan 3 juta 3 juta dikali dengan 0,990 ditambah lagi dengan 73 juta rupiah dikali dengan 0,990 dan mendapatkan hasil itu dikurang min 210 juta rupiah dikurang dengan 20 juta 790 rupiah
Hasil 21 juta rupiah dikali dengan 0,990, maka mendapatkan hasil 20,790 ribu rupiah, dan dikurang dengan 2.970 ribu rupiah, ditambah lagi dengan 2.270 ribu rupiah. Untuk hasilnya yaitu negatif 161.490 ribu rupiah. Jadi PW1 bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir tahun periode 1. Untuk PW2 di sini yaitu rumusnya tetap sama, namun di sini ditambahkan lagi GM. Rumusnya itu min I kurang AC dalam kurung P per A dikali dengan 1% dikali dengan 2 yaitu didapatkan dari PW 2, jadi dikurang AM di dalam kurung P per A dikali 1% dikali 2 dikurang GM P per G dikali 1% dikali 2 ditambah AB P per A dikali 1% dikali 2. Untuk hasilnya itu min dimasukkan, I-nya itu 210 juta, dan AM-nya dikurang itu 21 juta dimasukkan dikali dengan 1,970, dapatkan hasil dengan P per A ini dari tabel bunga, dan GM dimasukkan yaitu 3 juta dikali dengan 1,970 dikurang dengan 0,75 juta, dan dan dikali 0,980 ditambah dengan 73 juta dikali 1,970. Untuk PW2 di sini mendapatkan hasil yaitu 210 juta rupiah dikurang 41 370 ribu rupiah dikurang lagi dengan 5 juta 910 ribu rupiah dikurang lagi dengan 735 ribu rupiah ditambah dengan 143 810 ribu rupiah. Jadi hasil dari PW2 yaitu negatif 114 negatif 114.205 ribu rupiah. Jadi bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir tahun periode 2. Selanjutnya PW3 yaitu dengan rumus yang sama, dengan yang membedakan yaitu N-nya diganti dengan 3. Dan di sini N-nya dimasukkan yaitu 210 juta, dan AM-nya 21 juta rupiah, dan untuk mendapatkan 2,91 ini didapatkan dari tabel bunga P per A 1%, ini 3. Begitu pun selanjutnya, dan ini yaitu 3 juta dalam kurung 2,941 dikurang 0,75 juta dikali 2 dikali 2,921 ditambah 73 juta dikali 2,941. Untuk hasilnya itu min 210 juta rupiah dikurang dengan 61.761 rupiah dikurang lagi 8.823 rupiah dikurang lagi 2.190.705 ribu rupiah ditambah lagi dengan 214.693 ribu rupiah. Untuk hasilnya mendapatkan min 68.81.750 ribu rupiah. Di sini masih mendapatkan nilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir dalam periode 3. Untuk PW4 di sini yaitu rumusnya tetap sama dengan min I per AC jadi P per A dengan kali 1%. Di sini membedakannya yaitu N-nya 4, dan di sini juga begitu pun seterusnya. Jadi di sini langsung saya masukkan saja min 210 juta dikurang dengan min 21 juta, tiga di- dikali dengan 3,902 dikurang dengan 3 juta 3,902 dikurang lagi dengan 0,75 juta dikali dengan 5.840 504 ditambah 3 juta dikali dengan 3,902. Untuk hasilnya itu PW4 min 210 juta rupiah
dikurang dengan 81.942 rupiah, dikurang lagi dengan 11.706.000 rupiah, dikurang lagi 4.353 rupiah, ditambah lagi dengan 244.846.000 rupiah. Jadi PW4-nya mendapatkan hasil itu masih negatif 23.155.000 rupiah atau 23 juta minus 23.155.000 rupiah. Jadi untuk PW4 ini masih bernilai negatif dan belum terjadi pelang pokok di akhir tahun keempat. Dan selanjutnya saya masih mencari pada PW5. Untuk rumusnya masih sama, di sini yang membedakannya cukup N dan di I-nya saya masukkan juga tetap sama 210 juta, di si AM-nya 21 juta, dan sini yang membedakannya dikarenakan N-nya 5 dengan tingkat suku bunganya tetap sama, jadi mendapatkan hasil yaitu dari tabel bunga 4,853 dan ini pun sama begitu juga 3 juta dikali dengan 4,853 eh, dan selanjutnya yaitu 0,75 juta dikali 9,610 ditambah 73 juta dikali dengan 4,853. Di sini PW5-nya selanjutnya yaitu minus 210 juta rupiah dikurang dengan 101.913 rupiah juta rupiah. Di sini didapatkan dari hasil 21 juta dikali dengan 4,853 dan mendapatkan hasil ini. Selanjutnya 3 juta begitupun dan di sini juga sama, itu untuk 3 juta dikali dengan 4,853 yaitu mendapatkan hasil 14.559.000 rupiah dan untuk 0,5 juta dikali dengan 9610 mendapatkan hasil 7.207.500 rupiah dan ditambah dengan 73 juta dikali dengan 453 dan mendapatkan hasil 354.269.000 rupiah. Di sini mendapatkan hasil PW5 yaitu 20.559.500 rupiah. Di sini PW5 bernilai positif untuk pertama kali. Maka PWS-nya itu sama dengan DDP sama dengan DPP. Dan kesimpulannya, karena pada periode kelima bernilai positif untuk pertama kalinya, terpenuhi kriteria DPP lebih kecil dari umur investasi, maka investasi layak dilanjutkan dan DPP investasi ini adalah periode kelima atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun kelima. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu kita akan mencari IRR. Di sini kira akan kita akan melakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai PW sama dengan nol. Di sini saya melakukan mencoba dengan 20%. Jadi, sini saya masukkan PWW sama dengan AB untuk rumusnya dalam kurung P per A 20% didapatkan dari saya mencoba untuk mencari 20% dikali dengan 20 itu yaitu N dari soal yang ditambah lagi dengan LS 12 eh, di dalam kurung P per F dikali 20% dikali 12 didapatkan dari LS ini ditambah dengan SV dalam kurung P per F 20% dikali 20. Saya masukkan ambilnya yaitu 73 juta yang saya dapatkan yaitu dari tabel bunga 20% P per A N-nya 20 saya mendapatkan yaitu 4,870 ditambah LS-nya itu 31 juta dan ini saya dapatkan dari 20% eh, tabel bunga 20% P per F N-nya 12 yaitu 0,1122 ditambah SP-nya 60 juta eh, 60 juta 0,0261. Selanjutnya di sini yaitu saya mendapatkan hasil 359.144 eh, 800
Rp100.000. Selanjutnya di sini yaitu PWC I tambah AC, dalam kurung P per A 20% kali 20 sama, saya mencobanya 20 untuk PWC, ditambah GM ditambah dengan P per G, 20% kali 20 tambah AM P per A 20% kali 20 tambah OH5 nya itu P per F 20% kali 20. Di sini I-nya saya masukkan 210 juta ditambah 21 juta, 20% 20% dari itu. Di sini saya mendapatkan hasil dari P per A 20% dikali 20 yaitu 4,870 ditambah 0,75 juta, dan di sini juga sama, saya mendapatkan dari P per G, lebih bukan P per G 20%, N-nya 20, itu 21,739 tambah 3 juta di dalam kali dikali dengan dalam kurung 4,870 ditambah 25 juta dikali dengan 0,0261, dan di sini saya mendapatkan hasil yaitu 343, 836.750 rupiah. Di sini PW-nya sudah berhasil positif, dan saya mencobanya itu PWB kurang dengan PWC, hasil PWB dikurang dengan PWC itu saya mendapatkan 15.308 0,50 ribu rupiah, dan di sini PW-nya bernilai positif. Selanjutnya itu pada 30%, saya mencoba 30%. PWB-nya saya masukkan rumus terlebih dahulu yaitu AB, P per A 30 didapatkan dari, saya mencoba masukkan 30 dikali dengan 20 tambah LS 12, P per F kali 30 kali 12 tambah 12 didapatkan dari SB, dan dari LS dan SB, P per F 30% kali 20, 73 juta didapatkan dari, saya masukkan AB-nya di 73 juta dikali dengan 3,316 tambah 31 juta kali 0,429 tambah 60 juta, 0,60 juta rupiah dikali 0,00526 didapatkan dari hasil SB, tabil bunga 30%, N-nya 20 P per F. Untuk PWC-nya itu rumusnya itu I tambah AC dalam kurung P per A 30% kali 20 tambah GM P per G 30% kali 20, tambah AM dalam kurung P per A 30% kali 20 tambah OH5 P per F 30% kali 20. Di sini saya masukkan I 210 juta, AC 21 juta dikali 3,316 didapatkan dari hasil tabil bunga 30% P per A N 20 tambah 0,75 juta dikalinya 10,702 ditambah 3 juta, dikali 3 juta dikali dengan 3,329 ditambah 25 juta kali 0,00526, dan mendapatkan hasil itu 297,781 ribu rupiah. Di sini PW-nya itu saya bawa sama dengan PWB kurang PWC, hasil PWB dikurang dengan PWC mendapatkan hasil minus 42 0,98400 dan bernilai negatif. Interpolasinya di sini yaitu pada I 20%, menunjukkan PW-nya yaitu 15.308 0,50, dan pada IX-nya yaitu PW-nya sama dengan Y, pada I 30% yaitu menunjukkan PW dengan hasil min negatif 42 0,98400. Di sini saya tambah rumus lagi yaitu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 Y per Y2 kurang Y1 kali 0,2 per 0,30 kurang 0,2 sama dengan yaitu Y kurang 15 juta 308 0,50 dikurang 42 098 400, dikurang 15 308 050. X yaitu 0,2 dikurang per 0,1 sama dengan
eh, minus 15,308,050 di per 5 minus 57,406,450 didapatkan dari hasil 42 ini dikurang lagi dengan 15.308.050 untuk mendapatkan hasil ini, dan selanjutnya yaitu S kurang 0,2 per 0,1 dan mendapatkan hasil yaitu 0,266. Di sini S kurang 0,2 sama dengan 0,266 dan X-nya yaitu 0,466. Untuk mendapatkannya yaitu 0,266 ditambahkan dengan 0,2, maka tingkat suku bunga PW sama dengan 0 adalah 46%. Kesimpulannya IRR lebih besar dari MARR, maka investasi layak dilanjutkan. Di sini berapa batas kenaikan untuk soal yang ketiga yaitu C, yang ketiga atau C, berapa batas kenaikan biaya investasi yang disimpan agar investasi tetap dilaksanakan. Di sini NPV sama dengan negatif I kurang AC tambah AB tambah SB. Di sini saya masukkan rumus ini 1 kurang AC dalam kurung P per A 1% kali 20, 20-nya dari N yaitu tahun tambah AB P dalam kurung P per A kali 1% kali 20 tambah dengan SB dalam kurung 4 per F kali 1% kali 20. Di sini I-nya saya masukkan 210 juta, AC 210 juta dikurang AC 21 juta dikali 18 0,46 didapat dari hasil tabel bunga 1% 20 tambah 73 juta dikali 0,46 ditambah 60 juta dikali 0,8195. Di sini saya uraikan lagi, min 210 juta rupiah dikurang dengan 378.966 ribu rupiah, dikarenakan untuk mendapatkan hasil tersebut 21 juta rupiah dikalikan dengan 18 juta, bukan dengan 18 juta tapi dikalikan dengan 18 0,46 yang didapatkan dari tabel bunga, dan begitu pun selanjutnya ditambah 1,317,358 ribu rupiah ditambah dengan 49.170 ribu rupiah, maka mendapatkan hasil di sini saya itu 777.562 ribu rupiah. Jadi rencana investasi tetap layak digunakan atau dilaksanakan walau biaya untuk investasi meningkat dari perkiraan awal yaitu sebesar 777.562 ribu rupiah dengan asumsi parameter lain tidak berubah. Baik. Eh, baik. Di situ saya sudah menjelaskan studi. Baik, di situ saya sudah menjelaskan studi kasus yang telah saya kerjakan dan saya mendapatkan hasil yang seperti itu. Eh, Semoga dapat dipahami lebih lanjut dan mendapatkan ilmunya. Eh, Mungkin sekian presentasi saya pada studi kasus Project Akhir mata kuliah ekonomi teknik ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.